Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 9. Semoga di kelas 9 ini kalian menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya, lebih semangat, dan mampu memperoleh nilai secara maksimal. Alhamdulillah ya, akhirnya kita dapat bertemu dalam pembelajaran online ini pada mata pelajaran PPKN. Dalam pelajaran online ini tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menyimak baik-baik materi dari awal hingga akhir, sebab di bagian akhir nanti Bapak akan berikan pertanyaan untuk kalian jawab. Aturan yang kedua adalah jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini, di mana setelah kalian subscribe, kalian screenshot dan kirimkan bukti tersebut ke link yang ada di bagian deskripsi channel ini. Dan yang ketiga, setelah kalian menyimak paparan materi dari awal hingga akhir, nanti Bapak akan berikan pertanyaan di akhir materi, di mana pertanyaan tersebut harus kalian jawab, di mana cara menjawabnya adalah kalian jawab di kolom komen dengan format nama, tanda pagar kelas, tanda pagar komentar kalian atau jawaban kalian. Setelah itu kalian screenshot dan kirimkan bukti screenshot tersebut ke link yang ada di bagian deskripsi channel ini. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merupakan bagian dari penilaian kelas online. Kalian ikuti dengan baik, insya Allah nilai kalian pun akan baik. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi PKN bab yang pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, ada hal yang harus kalian ketahui. Dalam bab yang pertama ini, Bapak akan bagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sesi yang kedua nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sesi yang terakhir yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum masuk pada materi yang pertama, ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, di mana di sini ada tujuan pembelajaran dari materi ini. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, lebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita akan masuk materi yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik anak-anak, di situ ada gambar apa? Ya, betul sekali. Di situ ada gambar burung Garuda beserta 5 silanya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana proses terjadinya atau lahirnya Pancasila? Bapak yakin kalian sudah tahu sebab sudah belajar di kelas 7 dan kelas 8. Bapak tidak akan terlalu banyak membahas hal tersebut. Bapak akan sedikit mengulas secara sederhana saja.
di mana Pancasila itu berawal dari dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widodiningrat. Nah, guna mendapatkan rumusan dasar negara Indonesia yang benar-benar tepat, maka BPUPKI mengadakan persidangan pertama, yaitu mendengarkan 3 tokoh. Siapa sih tokohnya? Ya, betul. Yang pertama ada yang namanya Muhammad Yamin yang bersidang tanggal 29 Mei 1945. Apa aja sih isinya? Isinya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Lalu di berikutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945, tokoh yang kedua yaitu Supomo berpidato dan mengemukakan pendapatnya yang isinya yaitu tentang dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan kelima keadilan sosial. Dan hari terakhir yaitu 1 Juni, tokoh yang terakhir yaitu Soekarno. Beliau mengemukakan pendapatnya yaitu yang pertama tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan oleh Soekarno, kelima pemikiran tersebut diberi nama Pancasila. Dan dari Pancasila tersebut, akhirnya ternyata bisa diperas menjadi 3, yaitu Trisila. Di mana yang pertama sosio-nasionalis, yang kedua sosio-demokratis, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan, Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi 1 yang namanya Ekasila, yang mana isinya adalah gotong royong. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 1 Juni itu dapat diartikan sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Mengapa hari lahir istilah Pancasila? Ya, sebab Pancasila itu lahir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, berikutnya di sini ada gambar siapa ke anak-anak? Ya, betul. Itu adalah gambar presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. The best president, the best leader, di mana beliau adalah presiden terbaik bangsa ini. Sampai kapanpun beliau akan yang terbaik. Baik, nah berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Baik, anak-anak, kira-kira kenapa sih kok disebut Undang-Undang Dasar Sementara? Ya, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilu yang akan menyusun konstitusi baru. Nah, pemilihan umum itu sendiri baru terjadi 1955, berhasil memilih konstituante secara demokratis. Tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang diantara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang 1945. Nah, kira-kira nih, kalian tahu nggak siapa Perdana Menteri kita saat itu? Ya, betul. Perdana Menteri Indonesia saat itu tahun 1950 adalah Mr. Sultan Syahrir. Baik, berikutnya di sini penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Ya, artinya apa?
berbicara ideologi liberal, berbicara ideologi tersebut bersifat bebas. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah gambar suasana saat pemilu tahun 1955, di mana saat itu terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang sejumlah 550 orang. Nah, kita lihat. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Dan yang kedua adalah pemberontakan PRRI, dan yang ketiga adalah pemberontakan Permesta. Kita lihat, di sini ada gambar Presiden Soekarno sedang berpidato. Nah, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Nah, kita lihat di situ ada burung Garuda besar beserta 7 jenderal. Ada kejadian apakah saat itu? Ya, betul sekali. Terjadinya peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Nah, itulah pemberontakan yang terjadi saat itu, di mana itu adalah gambar dari Monumen Pancasila yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Baik, di sini lihat ada beberapa gambar di masa lalu. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Nah, pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai Orde Baru. Nah, jadi pada masa pemerintahan Soekarno tersebut disebut dengan istilah Orde Lama. Di mana Orde Baru itu lahir setelah PKI ditumpas dan akhirnya Soekarno lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto. Kemudian Soeharto menjabat sebagai presiden dari tahun 66 sampai 98. Berapa lama anak-anak? Ya betul, kurang lebih 32 tahun. Di mana di gambar tersebut ada gambar Soeharto dan di sampingnya ada B.J. Habibie. Nah, Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Namun nyatanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Ada yang tahu tanggal, bulan, dan tahun berapa Soeharto lengser? Ya, betul sekali. Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah wakilnya saat itu, yaitu B.J. Habibie, yang kemudian menjadi presiden yang ketiga. Baik anak-anak,
ini adalah akhir dari sesi yang pertama. Sesi yang kedua kita akan bahas pada pertemuan kedua. Namun seperti apa yang dibicarakan Bapak di awal materi, di awal pembelajaran, di mana kalian akan Bapak kasih berupa pertanyaan. Nah, pertanyaannya sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana menurut kalian tentang peristiwa G30 SPKI? Ya, sekali lagi, bagaimana menurut kalian tentang peristiwa G30 SPKI? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan cara ketik nama kalian, tanda pagar, ketik nama kelas kalian, tanda pagar, lalu ketik jawabannya. Setelah itu kalian screenshot. Setelah screenshot, kalian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hanya ini adalah pertemuan pertama dan merupakan awal dari pertemuan kita. Mudah-mudahan di pertemuan kedua kita akan mampu belajar dengan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.